Shalom semua, sekali lagi kita bersama dengan tidak lain tidak bukan saudari Esti. Hai guys. Richard. Wah, jadi hari ini seperti biasa saya akan menanyakan soalan yang panas-panas kepada saudari kita yang ada di sebelah kanan saya. Jadi soalan yang pertama, Anda sudah sedia? Sudah sedia. Oke, ini yang kita mau. Let's go. Oke, soalan pertama adalah, jika Esti melihat dari perspektif Esti sekarang, apa sebenarnya yang terjadi semasa fasa kehancuran dalam hidup Esti sehingga mudah terpengaruh dengan bisikan suara yang mengajak Esti untuk masuk ke dalam perjanjian bersama iblis tersebut? Wow, sangat panas soalan dia. Oke, dari jawaban dari saya. Dalam fase itu saya mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam hidup saya, dan because saya sudah lama menjejak kaki dalam duniawi, dia menjadi lebih mudah untuk saya mencari dan dipengaruhi oleh benda-benda yang di luar dan ditipu oleh musuh yang benda-benda material ini, benda-benda seperti kekayaan dan fame boleh mengisi kekosongan hidup saya. Tapi lama-kelamaan seperti yang kita tahu, hanya Tuhan Yesus Kristus sahaja yang boleh fill us with hope, with joy, with love. Amin. Ya. Amen. Oke, soalan yang seterusnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Esti jual jiwa, tapi tiada saya nampak Esti jadi jutawan atau hidup mewah. Apa komen Esti? Kio. Boleh tahan ya itu ini. Actually, jawaban saya baguslah yang tidak fasa itu tidak terlalu panjang, tidak prolong until it became, until it came to that point. So saya dalam fasa itu hanya seperti dalam movie, saya dalam fasa itu mungkin hanya dalam 2 minggu. Saya hanya dalam fasa itu 2 minggu kerana Tuhan sangat menyayangi saya. Dan dia tidak mau melihat saya dalam situasi yang begitu, yang berpanjangan. Jadi he sent my uncle and my cousin as soon as possible to pull me out of that situation. Jadi ada yang berkata dengan saya di komen, di ruangan komen dan di DM, kau bukan jutawan pun, baru 3.000, bukannya apa-apa pun. Puji Tuhan, because I didn't go that far into whatever it is that perjanjian saya itu, dan saya sangat bersyukur yang Tuhan sangat menyayangi saya, yang dia pull me out of that situation as quickly as he could. Dan ya, itu sahaja komen saya. Nasib baik saya bukan jutawan, guys. Kalau jutawan lain juga kan? Iya, I am wealthy in other ways. Saya kaya dengan firman Tuhan, kaya dengan doa, kaya dengan community, kaya dengan energi gereja, dan itulah, that is true wealth, guys. Amin. That is true wealth. Luar biasa. Jadi, soalan yang seterusnya, apa yang Esti ingin sampaikan kepada orang di luar sana yang mengalami kelukahan seperti yang Esti pernah alami? Waktu saya berada dalam situasi itu, I felt alone. I thought I was alone. Saya ingatkan yang saya satu orang sahaja yang mengalami benda ini. So, my advice to the young people out there, the Gen Z, the Millennials, Gen X, siapa-siapa lah yang sedang menonton ini, you are not alone. Find your community. You need to speak to someone. Cari orang yang boleh dipercayai, yang seboleh-bolehnya, yang seiman, dan share your problems, because the power of communication
is extremely powerful. And also jangan dilupakan juga untuk selalu berdoa dan mengingati Tuhan. Tapi kalau time tu susah sikit untuk kamu mendekati Tuhan, tolonglah mencari kawan-kawan yang seiman. Kawan-kawan yang seiman yang boleh menolong, membimbing kita ke jalan yang benar. So itulah adalah message saya untuk orang yang mengalami kelukaan pada masa silam or currently, to find the people that you trust, a good community, because it's very, very important. Amin, amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Oke, yang terakhir, soalan yang agak panas juga. Oh. Sudah ready? Ready. Oke, apa perubahan terbesar yang Esti alami setelah mengalami pemulihan dan pelepasan dari Tuhan? Wow, semua ini soalan-soalan sangat panas ya. Gitu. Panas sekali. So I always say this on my TikTok accounts, on my social media. The enemy will attack our mind, but the greatest weapon that God has given us is our perspective. So selepas saya menerima Tuhan Yesus, life saya bukan tiba-tiba happy, bukan tiba-tiba semuanya gembira, tetapi dengan doa, firman Tuhan dan community gereja yang baik, fikiran saya, perspektif saya untuk melihat struggles itu sudah berubah. The struggles became, what can I learn from this? Apa yang saya boleh belajar daripada masalah ataupun isu ini? So itu adalah senjata yang sangat important sebagai seorang umat Kristian, because we need to accept the fact that our life will not be perfect, will not be always gembira. Kita tidak akan tertawa every day, tetapi with the power of perspective and with our trust in our Lord Jesus Christ, dengan dengan doa kita yang konsisten, dengan pembacaan firman Tuhan kita yang juga konsisten, itu akan mengubah perspektif kita untuk melihat keadaan yang kita lalui itu dengan cara yang lain. So that is my greatest weapon that I have been blessed with after I accepted Jesus Christ in my life. Amin, haleluya. Saya percaya semua kita yang melihat pada hari ini sangat-sangat diberkati dengan perkongsian daripada kita punya saudari Esti. Dan ya guys, God bless you and stay tuned. Amen. Amen. Pray and slay. Oke, haleluya.